Sama dengan TikTok bang. TikTok saya beli capture 12.000 seminggu yang pro. Sayang. Yuk, mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Secara puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita hidayahnya, telah memberikan kepada kita berkah, dan telah memberikan kepada kita sehat walafiat, juga nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berada di kajian ini, baik yang dari online di masjid, juga yang berada di Salawat wassalam kepada Rasulullah kita Muhammad SAW, para sahabatnya dan para keluarganya. Mudah-mudahan sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang akhir nanti lain. Teman-teman sendiri, alhamdulillah pada hari ini yang kami materi dan jaga hari ini telah hadir dengan kita, yaitu Ustaz Muhammad Aris Alwi, yang mana pada hari ini akan mengatakan terkait adab dalam bersosial media. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz memberikan kita ilmu dan memberikan kita semua. Begitu semoga Ustaz setelah perpustakaan. Baik. Penontonnya mana nih? Yang online penonton. Bukan, yang di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amma ba'd. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah dari SMBC berarti ya? Ya, SMBC Indonesia. Alhamdulillah hari ini Al-Fakir Aris Alwi mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian Kamis siang, yang insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan adab bermedia sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang
online ya. Ini mohon izin Pak Nandang, saya hanya online saja buat santri karena santri-santri para jamaah kita juga pengen ngikut ya. Ini aja udah berapa nih? Udah 363 dari TikTok. Berarti kalau dihitung untuk lewat sekitar 2000 begitu. Suaranya mati. Suaranya mati. Di manakah suaranya mati? Udah? Bisa diterima Pak? Pak Budi, Pak Muhammad Khaidir, Masya Allah. Kemudian di Pacebok atau di logo biru ada sekitar 200 nanti insya Allah. Ya, baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara adab, maka sebenarnya ini adalah sekte yang paling tertinggi, bahkan ngalahin ilmu. Ya, ada pepatah zaman dulu mengatakan al-adab fauqal ilmi, bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Itu bukan dalil, kan? Tapi itu kayak sebuah pepatah, ya, pepatah. Makanya saya bilang tadi, kalau mau membahas terkait adab, jangan tanyakan dalilnya, karena nggak ketemu nantinya. Tapi adab itu adalah implementasi. Makanya banyak orang yang berilmu tapi nggak beradab. Kenapa? Karena nggak ada dalil. Sebenarnya dalilnya ada sih, tapi dalil ilmu. Dalil adab juga ada. Cuma kalau dibandingkan nggak ketemu kita. Nah, baik. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin saya hanya ingin membahas terkait hal-hal yang barangkali sering kita jumpai di lapangan ya. Ya, apalagi teman-teman kita di SMBC ini adalah hamba-hamba Allah yang super sibuk ya, yang barangkali komunikasinya itu lebih cenderung menggunakan digital ataupun menggunakan online. Ya, termasuklah saat ini kita. Ya. Saat ini kita sedang berbicara online. Nah, singkatnya adalah ya, mari sama-sama kita menjaga kedua poin ini. Berilmu yes, tapi beradab pun oke. Kan begitu. Jadi jangan sampai ilmu yes, adab no, atau dibalik. Adab yes, ilmu no. Ini agak-agak apa ya? Agak sompak jadi nanti ya, agak pincang ya gitu. Afwan, mohon maaf, hapunten ya. Namun sebelum saya membahas ini, kita komitmen dulu ya, jangan ada yang tersinggung ya. Karena hal-hal ini kan agak sensitif ini. Ya, mungkin barangkali di sini ada posisi menjadi pimpinan, mungkin ya kelas tertingginya direktur atau GM atau manajer, mohon izin, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya hanya menyampaikan perkara mau diimplementasikan itu tergantung pada diri sendiri. Ya, tapi tergantung pada diri sendiri. Contoh ya. Kita ngambil contoh saja di penggunaan WA atau WhatsApp. Contoh itu. Kita kadang sebagai anak buah, sebagai bawahan, sudah ngetik panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon izin karena saya hari ini tidak bisa masuk. Karena istri saya melahirkan, contoh. Panjang tuh WA gitu ke pimpinan. Pimpinan jawabannya apa? Cuma 2 huruf. Oke. Ini secara adab udah kena. Adab udah kena. Nah, makanya saya mohon izin ya, mohon izin. Kalau ada pimpinan di sini ya, mohon izin ya. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu, perkara Bapak Ibu ingin mengimplementasikan itu terserah Anda ya. Saya hanya melihat hal ini dalam kacamata Islam. Bahwa Islam itu tidak seperti itu. Ya. Kalau Islam itu adalah
kalaupun misalnya ada di antara kita, katakanlah itu bawahan kita atau anak buah kita, menggunakan bahasa-bahasa katakanlah yang harus kita jawab, ya memang sih nggak ada kewajiban untuk mengetik ulang misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita ketik ulang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak wajib, Ustaz. Nggak wajib. Selama batin kita, hati kita udah jawab Waalaikumsalam, selesai. Karena apa? Karena wajib kita menjawabnya. Pak Nanda, Assalamualaikum Ustaz. Saya nggak jawab Waalaikumsalam, tapi hati saya aja Waalaikumsalam. Itu udah selesai. Nah, maka sekarang sudah ada namanya stiker ya. Sudah menggunakan stiker Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau mungkin tulisan yang ya stiker semuanya lah. Kalau emoticon belum ada, yang ada tuh stiker. Itu monggo ya. Nah, itu kemudian dari sisi penulisan juga nih, mohon maaf, ini kita anggap remeh temeh tapi sangat mengurangi adab kita. ASS titik-titik. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan ahli bahasa Inggris, saya bukan ahli bahasa asing. Coba antum cari kamus arti dari ASS itu apa? Iya kan? Nawaitunya baik. Nawaitu Bapak Ibu baik, Assalamualaikum. Ya. Tapi ya apa ini? Nah, tapi mohon maaf ya, terkadang kita nganggap tenang aja lah. Toh juga si fulan ini anak buah saya. Gitu. Ya mohon maaf ya, silakan aja buka. Saya nggak mau membahas itu. Silakan buka arti dari ASS itu apa. Kan bukan Assalamualaikum artinya itu. Sementara dalam Islam, ayah bunda, menggunakan bahasa kata-kata, 3 kata itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu luar biasa. Assalamualaikum, selamat untuk antum semua. Bayangin doa itu teh. Bayangin anak buah kita ngedoain kita loh. Ya. Warahmatullah, rahmat Allah tertuju. Wabarakatuh, keberkahan Allah tertuju kepada kita semua. Coba. Lah mbok masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah panjang lebar, saya Aris, divisi katakanlah apa ya, divisi apa misalnya, pembersih masjid, tidak bisa hadir hari ini karena istri saya melahirkan, Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Jawabannya oke. Nah ini mohon maaf ayah bunda, sebaiknya kalaupun ada terjadi hal kayak gitu, setelah mendengarkan nasihat ini sebaiknya dirubah, karena itu adalah adab. Saya tahu Bapak Ibu orang berilmu, saya tahu Bapak Ibu ya ilmunya luar biasa. Tapi ketika jawaban Bapak Ibu karena hanya menggunakan 2 huruf itu, boleh jadi jawabannya sederhana. Saya sibuk Ustaz, saya nggak ada waktu untuk menjawab. Ya, kalaupun tidak ada waktu menjawab, setidaknya ada penambahan emoticon tersenyum. Oke, tersenyum gitu. Nah, itu adab loh Ustaz, adab itu. Nah, apalagi kalau seandainya kita mau WA, ya mau menghubungi orang tua kita. Mama, ya, gimana kabarnya? Itu panjang itu. Kadang mamanya nak, gimana nak kabar kamu nak? Sehat nak? Mama, jawab anaknya apa? Apa? Cuma ngasih emoticon senyum doang. Ya Allah, padahal mamanya loh itu. Nah, padahal si anak ini orang berilmu loh. Nah, begitu ya bunda ya. Ini kita bicara baru yang sifatnya keseharian kita yang boleh jadi selama ini kita lepas, boleh jadi selama ini kita lost control. Padahal disitulah kita akan dilihat sebagai muslim yang beradab. Kita pakai jilbab, kita pakai busana muslim, ya. Tapi tingkah laku kita seperti itu, yang sifatnya online. Karena kita yang bahas hari ini kan terkait dengan adab
sosial media. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, yang sering kita jumpai juga di lapangan. Maaf sekali ini. Ya. Terkadang ini, tapi mohon maaf ya mbak-mbak, ibu-ibu ya. Ini saya arahnya ke ibu-ibu biasanya nih. Ya. Ini sering kali terjadi. Ya. Terkadang rahasia aib itu kenapa sih media sosial itu kok dijadikan sebagai pelampiasan? Ya. Lagi berantem sama suaminya, update status, makanya ya matanya dilurusin dong. La ilaha illallah. Ya. Padahal maaf, harusnya orang-orang sekeliling kita tidak mengetahui karena kita nggak bisa nahan emosi, nahan syahwat untuk menyalurkan emosi kita di media sosial, akhirnya terbongkar. Itu. Nah kalau seandainya ada ketemu tetangga yang kurang asem, nggak coba, si Fulan lagi sendirian tuh, ini berantem sama lakinya tuh, coba, habis kita. Nah ini hal-hal yang sederhana tapi sangat menggelitik ya. Nah oleh karenanya insya Allah ayah bunda, wabil khusus untuk ibu-ibu, saya berwasiat kepada ibu-ibu, mbak-mbak, kalaupun misalnya ada masalah, janganlah lampiaskan ke media sosial. Ini adab. Terlebih itu aib keluarga. Ya. Tuh kan hari ini apa kata gua? Pasti cuma dikasih 50.000. Coba. Harusnya orang lain nggak tahu kita dikasih 50.000 sama suami, kenapa dibongkar? Ya. Apalagi namanya media sosialnya tuh kayak ya mohon maaf FB, TikTok, AJ. Ya kalau YouTube kayaknya enggak lah ya, terutama AJ sama AJ itu maksudnya IG ya, sama TikTok ya. Sambil buka TikTok mengeluarkan, tuh kan kata saya juga apa kalau nyari suami yang benar, la ilaha illallah. Nah, ini adalah adab-adab yang mohon maaf ya. Tidak ada rujukan kalau kita narik di Al-Qur'an, tapi ingat ya, ingat. Boleh jadi Anda seorang yang berilmu, tapi kan adabnya kurang, akhirnya ilmunya redup. Ya, coba kalau ada masalah duduk bareng, ya kita remukan sama-sama sama istri. Ada apa? Jangan langsung lampiaskan ke media sosial. Nah begitupun ya Pak Nanda, apalagi kita di sini kan sebagai maaf orang kantoran ya. Kalau seandainya kita lagi ada nggak kesel sama seseorang, ini hal lumrah, karena saya juga mantan kantoran. Ya, biasanya kalau kita kesel dengan seseorang gitu, kenapa sih medsos itu sebagai langkah paling jitu untuk melampiaskan emosi? Ayo, introspeksi diri deh. Kenapa? Karena media sosial menerima semua, baik buruk. Dan media sosial itu nggak pernah mau cross check benar apa kagak, ya kan? Coba, ada nggak media sosial misalnya TikTok nih, ya? Wah, dibalas sama TikToknya, enggak, Anda berbohong, kan nggak mungkin kan? Diterima semua. Kita di WA-nya juga apa yang kita sebut itu apa adanya, nggak pernah ditolak, diterima semua, baik buruk diterima semua, ya. Kita bohong apa kagaknya diterima semua. Ya. Nah, oleh karenanya bagaimana caranya? Mari kita bijak untuk menggunakan media sosial itu. Kenapa? Karena akan mencederai ilmu kita. Adab kita harus dijaga untuk bermedia sosial itu. Ya. Apalagi mohon maaf ya, saat ini kan gampang sekali. Mungkin sekitar 3 tahun terakhir, TV di rumah itu udah gak bermanfaat. Yang bermanfaat itu media sosial. Informasi-informasi yang berkembang. Biasanya untuk TV itu kita udah gak yakin, ini benar gak beritanya. Tapi kalau namanya media sosial itu cepat secepat kilat. Coba, maaf ya, ada saudara kita yang sakit, satu kantor kita yang sakit, boleh jadi hanya hitungan detik. Si Fulan sakit, ceker, nyampai. Ya,
Katakanlah ada pimpinan kita, pimpinan nasional kita yang sakit atau wafat, itu media sosialnya cepat banget. Ya, di TV ketinggalan. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah saudaraku, yang ketiga nih ya. Karena berhubung media sosial ini sangat rentang sekali, benar apa tidaknya, kita bohong apa enggaknya, maka marilah kita bijak juga, jaga adab kita untuk melihat, untuk men-share ulang. Ya, ini terkadang yang membuat, ya mohon maaf ya, mohon maaf banget ya, mohon maaf. Terkadang kita men-share ulang berita-berita yang belum tentu kebenarannya langsung, ya, langsung. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Jadi ajang untuk bergibah, ajang untuk mengeluarkan statement-statement yang belum tentu kebenarannya, ya, kita sudah berantem duluan. Nah, alias hoax. Ya, hoax itu kalau dilihat dalam kacamata Islam, hati-hati, ya, itu fitnah. Nah, kalau fitnah itu ada dalilnya, ada di Al-Qur'an. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hati-hati. Nah, itu jelas dalil ada tuh. Nah, maka dari itu, dari sekarang ayo sama-sama ayah bunda, mari sama-sama kita bijak untuk menyampaikan, bijak untuk men-share yang sekiranya belum valid, jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung percaya. Kenapa? Karena itu akan mencederai nanti, ya. Mungkin bisa dipahami ya. Dan ini sebenarnya kan bahasan kita ini bahasan sederhana, bahasan ece-ece, bahasan kayak nggak bermutu lah, tapi sangat fundamental dalam kehidupan kita, sangat fundamental. Apalagi yang saya sampaikan di awal tadi, ya, adab kita tuh luar biasa di situ. Ya, jangan sampai, maaf ya, ini kalau kita lihat dari kaitannya kayak saya nih, kayak kami ini sebagai ulama, perpanjangan tangan warasatul anbiya, ya. Terkadang ada orang ustadz itu udah nggak mau namanya, maaf, sudah jadi penceramah udah nggak mau jadi imam. Ada tuh. Karena menjaga image. Saya kan penceramah, udah nggak level jadi imam. Ada. Padahal nggak tahu ilmunya itu tinggi tapi adabnya kurang. Ada tuh. Kok nggak mau jadi imam? Maaf, nggak level saya jadi imam. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada ustadz itu, ya, nggak mau azan, kosong, nggak ada orang, waktu azan, nggak mau azan dia. Kenapa? Saya bukan muazzin. Astagfirullahaladzim. Padahal ayah bunda, maaf, ya, satu-satunya perbuatan, ya, ini maaf, perbuatan yang luar biasa pahalanya, ya, luar biasa pahalanya, dan instruksinya langsung dari Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri tidak pernah melakukannya. Apakah itu? Ayo jawab. Ayo. Satu-satunya perbuatan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan, tapi Rasul sendiri tidak melakukannya, dan pahalanya luar biasa. Apakah itu? Azan. Pernah nggak dengar azan Rasulullah? Nggak pernah. Nggak ada dalilnya. Yang azan siapa? Bilal. Sampai-sampai sekarang terkenal. Siapa Bilal hari ini? Bilal itu nama manusia, sahabat Rasul. Terompah Bilal itu udah kedengeran di surga itu, ya. Dan bahkan kalau di dalilnya itu katanya gini, lehernya panjang. Bilal tuh lehernya panjang. Kenapa? Orang yang azan itu lehernya panjang dan pahalanya luar biasa azan itu. Ya. Coba sekarang di masjid-masjid antum masuk, Imam Bilal, Imam Bilal, padahal jangan Bilal, muazin. Ya kan, coba. Bilal itu nama manusia, Bilal itu sahabat Rasul yang maaf hitam pekat gitu, tapi suaranya luar biasa merdunya gitu. Nah, ini kenapa merembet ke sini? Karena saya ingin menyampaikan bahwa inilah satu-satunya pekerjaan instruksinya dari Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Padahal pahalanya luar biasa, sehingga menjadi teka-teki.
Ya, ada teka-teki ulama kita kemarin tuh. Alhamdulillah saya nggak ikut menjawab karena nggak ada yang bisa menjawab. Akhirnya saya juga tahu, oh iya benar ya. Satu-satunya pekerjaan yang Rasulullah SAW instruksikan, tapi Rasul sendiri tidak melakukannya. Itulah azan, gitu. Nah begitu adab, ya. Jangan mentang-mentang udah menjadi ustadz terkenal, ya. Masjid kosong, ya. Nggak mau azan, kenapa? Karena saya kan ustadz. Nah ini juga maaf ya, termasuk adab yang harus kita jaga. Nah kembali ke bermedia sosial ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tadi sudah menyinggung masalah adab di keseharian ya. Katakanlah kita WA ke saudara kita, ke pimpinan kita, ke orang tua kita. Hati-hati ya. Makanya ayah bunda, alangkah baiknya kalau kita menggunakan yang sifatnya WhatsApp itu ya, maaf, lebih baik kita telepon ketimbang diketik. Kenapa? Karena ketikan itu terkadang beda asumsi, beda persepsi. Ya. Di situ tidak bisa memberikan kode kita sedang marah, kita sedang senyum. Ya. Paling kalau ingin menyampaikan kita tuh sedang senyum, kasih belakangnya emotikon senyum, ya kan? Kalau lagi kesel, kasih emotikon cemberut, ya kan gitu ya. Kalau lagi marah, kasih emotikon yang mukanya lagi merah, kan begitu. Nah, tapi kalau ditelepon langsung, coba. Nah, ini adab juga ayah bunda. Jangan sampai nanti maaf, ya. Di sini pimpinan kita katakanlah demikian, ya. Karena kita udah deket apa segala macam, akhirnya kita, oi, udah masuk belum? Ya, peliharalah adab itu. Ke suami, mohon maaf, ya. Ya, terkadang seorang istri itu ya bermedia sosial terhadap suaminya itu la ilaha illallah, jauh sekali dari adab, jauh sekali. Ya, suaminya dipanggil namanya oleh istrinya, la ilaha illallah. Misalnya Aris, gimana udah makan belum? Suami loh itu, ada kayak gitu. Padahal adabnya adalah, maaf, sekalipun Anda seorang istri yang berpenghasilan tinggi, Anda seorang istri yang, maaf, punya jabatan tinggi, suami Anda tidak memiliki jabatan, itu nggak ada apa-apanya. Tetaplah suamimu surgamu. Begitu. Nah ini adab kadang tuh. Suami dipanggil namanya. Kadang ada, kalau canda sih mungkin masuk ya. Bisa dipanggil, bro, udah makan belum bro? Ya. Digantilah dengan adab seperti Rasulullah SAW sampaikan. Bagaimana Rasul memanggil istrinya, ya Khumairah. Kan enak tuh. Ya. Mungkin karena istri kita nggak seperti Siti Aisyah, ya udah nggak usah. Setidaknya, ayo sayang. Ayo beb, ya ayo cinta, ayo istriku sayang, kan nikmat tuh. Assalamualaikum sayang, ayah udah sampai di kantor, kan nikmat itu. Ini kadang kita enggak, kita sebagai suami juga kadang kurang ajar juga sama istri kita. Ya, udah nyampe di rumah, udah sampai di kantor, nggak pernah konfirmasi keselamatan terhadap pasangan hidup kita. Nah ini juga adab. Ya, adab kita terhadap istri kita. Kadang keliru menyampaikannya. Kita udah nyampe di kantor, setidaknya kasihlah konfirmasi, mama, saya udah nyampe ya. Gimana adek, sehat? Anak nyariin anak gitu. Itu. Dan ingat saudaraku, kenapa kita membahas terkait ini? Karena ini adalah bumbu keberkahan hidup. Ini adalah bumbu keberkahan hidup. Kalau antum tidak menjaga adab dalam rumah, antum tidak menjaga adab dalam bermedia sosial, nanti hilang keberkahan. Kalau sudah hilang keberkahannya, mohon maaf, sebanyak apapun yang diterima rezekinya itu nggak akan cukup. Nanti Allah menghadirkan wasilah-wasilah yang tidak pernah kita duga. Ya, rezeki kita dicabut melalui api, rezeki kita dicabut melalui rumah sakit. Rezeki kita dicabut melalui air.
rezeki kita dicabut melalui angin puting beliung, habis. Itulah cara Allah untuk mengkikis keberkahannya. Nah, oleh karenanya saya minta, ayo sama-sama kita jaga adab kita. Ya. Terlebih adab kita bermedia sosial. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nggak terasa. Ya, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena mohon maaf kalau ini nggak saya sampaikan, sayang sekali. Sampai-sampai ini jamaah online saya menanti banget ini. Kenapa? Karena bahasan kita cukup bagus hari ini ya, terkait dengan media-media online saat ini. Ya, ya. Mohon maaf, terkadang ada kalimat-kalimat Pak Nanda, ya Ustaz, itu 2 kata, terkadang ini kita nggak ngeh kalau itu mencederai adab kita. Tolong dan dong. Nah ini mungkin dianggapnya biasa aja ya, tapi ini sangat mencederai. Tolong dong. Nyambung nggak? Mungkin dianggapnya biasa aja, tapi itu sangat mencederai. Orang tua kita minta tolong, jangan menggunakan tolong, apalagi pakai WA lagi. Ya, tolong dong Pak. Ya, tapi tolongnya itu diganti dengan mohon. Dongnya itu kan sebenarnya kata ganti apa? Dong itu kan sebenarnya kata ganti penguat kan. Tidak mesti harus pakai kedong-dong di situ. Nah makanya saya sampaikan ke jamaah yang di online saya selalu bilang, kalau ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz minta tolong dong, itu nggak saya jawab, karena saya mengajarkan adab. Gitu. Jangan sampai tolong dong Pak Ustadz, gimana cara amalan ini? Sudahlah minta tolong, pakai tolong dong lagi. Itu nggak bakal berkah, itu hilang keberkahannya. Ya. Nanya ilmu, tapi bilang minta tolong dong. Kalau mau minta tolong itu dengan anak, Dek minta tolong dong, Mama ambilin air, nah, itu boleh. Itu. Tolong dong nak, ya itu jemuran masukin karena mau hujan. Ya, ayah masih di kantor ini ya, kan gitu. Mama masih di kantor, itu bisa. Tapi ini minta ilmu, Assalamualaikum Ustadz, tolong dong dicatat, saya nggak paham, hilang berkahnya, hilang. Gitu ya. Dan terakhir saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu sama-sama kita pahami, yang perlu sama-sama kita ketahui, jangan sampai kita lupa. Ya, adab itu adalah paling tertinggi. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi. Ya, setinggi apapun ilmumu, kalau adabmu hilang, maka tak ada gunanya ilmu itu. Ya, kan banyak kan sekarang nih. Ya. Coba lihat di media-media sekarang, seorang kiai, seorang ustaz, seorang maaf ya, itu karena dikalahkan, dia merasa ilmunya tinggi, sementara adabnya nggak ada, akhirnya redup jadinya. Ya, redup. Apalagi dalam media sosial. Ya. Sekarang media sosial itu apa sih? Banyak sekali, nggak terhitung. Ya. Karena saya masih gaptek ya, yang saya hafal itu cuma 5. Ya, apa itu? Mulai dari FB-nya, IG-nya, YouTube-nya, kemudian TikTok-nya. Ya, karena kalau untuk WA sebenarnya bukan media sosial. WA itu lebih ke privat. Private itu, ya. Yang lebih umum itu yang 4 tadi itu. Menyampaikan sesuatu, apalagi sekarang di Indonesia, di negara kita kan sudah ada diatur undang-undang ITE-nya. Hati-hati, ya. Ini kadang kita, ya maaf ya, berantem, saling membalas komen-komen dengan kalimat-kalimat, ya maaf, kebun binatang udah keluar di situ. Ya. Padahal mohon maaf, boleh jadi itu langkah buzzer yang mancing kita saling sikut menyikut. Nah inilah pentingnya kita harus pintar-pintarnya menyikapi ya informasi-informasi yang beredar.
Jangan sampai informasi yang ada justru membuat Bapak Ibu nanti hancur sendiri. Gitu. Lihat sumbernya dari mana. Lihat update-nya kapan. Karena kita nggak ngerem, ya, itu update-nya sekitar 2 tahun yang lalu kita share ulang. Kemudian ributlah komentar-komentarnya. Ya, yang uniknya lagi antara suami sama istri perang. Ya, kata suaminya A, kata istrinya B. Ya, dalam bermedia sosial perang tuh, tapi di rumah sih nggak perang, alhamdulillah. Nah, gitu. Nah ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya sama-sama kita pahami, sama-sama kita sikapi baik-baik. Dan poin utamanya Pak Nanda, teman-teman semua, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini poin utama ya. Pakailah media sosial itu seperlunya. Pakailah media sosial itu dengan adab yang baik dan benar. Jangan sampai dijadikan media sosial itu sebagai pelampiasan, pembuka, apa ya bahasanya, pemvulgar aib. Ya, jangan, kasihan. Ya, yang harusnya orang lain tidak perlu tahu akhirnya tahu. Yang harusnya orang lain tidak perlu ikut campur akhirnya ikut campur. Ini terutama ibu-ibu ya. Mohon izin, mohon maaf. Kalau memang Anda tidak kuat untuk melampiaskan emosi, lebih baik ambil wudhu. Insya Allah lantai tidak akan bosan untuk menerima sujud ibu-ibu. Ya. Jangan jadikan media sosial ini sebagai pelampiasan emosi. Jangan sampai dijadikan media sosial ini sebagai alat pemusnah. Justru gara-gara media sosial ini banyak orang yang bercerai-berai. Justru gara-gara media sosial ini banyak orang yang ribut bunuh-bunuhan. Hati-hati. Nah, gitu ya. Hati-hati. Ini adabnya di situ. Ya, mungkin itu saja ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih ada waktu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lah ya, untuk mari kita sama-sama membahas ya, sama-sama tukar pikiran. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam situasi media sosial yang saat ini luar biasa, justru kita jadikan penghancur hidup kita, justru jadikan sebagai peretak rumah tangga kita, justru sebagai pemutus tali silaturahmi kita. Ingat, media sosial bukan sebagai pemutus silaturahmi, justru jadikan sebagai jalinan silaturahmi. Ini kadang ya sebel dikit WA-nya di blok. Ya, saya kesel sama Pak Nandang ini. Kesel banget WA Pak Nandang si blok. Itu adabnya gimana tuh ya? Apalagi ini nomor suami di blok, coba. Nomor istri di blok, nomor mertua di blok, nomor siapa lagi? Ya, ipar di blok. Mana adabnya? Ah, gitu ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silahkan lanjutkan Pak Nanda. Terima kasih Ustaz. Ini dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Bagaimana dari semua pembuatan? Kata-kata yang dalam bermedia sosial itu, bagaimana sih kita menanggapi komentar negatif atau ujaran kebencian dari orang lain? Baik. Ini dari mana nih? Ada. Enggak kelihatan. Baik. Bagaimana kita menyikapi komentar, ujaran kebencian, ya? Ini pengalaman saya ya. Ini pengalaman saya. Tentunya kita lihat dulu sumbernya dari mana. Karena boleh jadi itu kan yang namanya juga medsos ya. Boleh jadi itu copy paste, boleh jadi ya. Karena dia memang hanya sekedar untuk membangkitkan emosi kita. Ya, banyak kejadian Pak Nadang, apalagi terakhir waktu ribut ya. Tanggal berapa waktu itu? Yang awal Agustus kemarin itu. Itu kan banyak tuh. Copy paste, Pak. Copy paste. Nah, langkah pertama adalah sumbernya dulu diperbaiki.
Tabayun kalau bahasa kita. Nah, ya. Bertabayun. Tabayun itu adalah cross check. Benar apa kagak. Kalaupun misalnya itu benar, tapi dia mengeluarkan statement-statement yang sekiranya hanya merusak pikiran kita, yang merusak ya persahabatan kita, yang merusak silaturahmi kita, maka itu boleh dijawab dengan ala kadarnya. Tapi ingat, jangan sampai begini, kita mati-matian ngebalos, keluarkan juga dia menggunakan kalimat A plus, kita menggunakan lagi kalimat B plus, akhirnya apa? Berantem ujung-ujungnya. Saya bertanya sekarang ke ayah bunda, kalau terjadi seperti itu siapa yang rugi? Kan kita sendiri yang rugi. Pertama, rugi pikiran kita, rugi waktu. Ya, coba pikir deh. Bapak Ibu menanggapi nih, ini menanggapi nih ceritanya nih. Ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang udah kesel dongkol segala macam ya. Hasilnya apa kira-kira coba? Nggak ada hasil. Malah hasilnya apa nanti? Ini siapa sih ini? Saya cari deh rumahnya di mana. Biasanya kan gitu. Ya, coba selusuri cari rumahnya di mana. Kita datengin. Akhirnya apa? Hasilnya apa ya Bunda? Ya, nggak ada hasil. Hasilnya hanya pemutus silaturahmi. Hasilnya hanya membuat kita lagi stres. Yang tadinya tensi kita normal karena mendengarkan, membaca statement-statement seperti itu, akhirnya apa? Hipertensi. Yang rugi siapa? Kan kita sendiri yang rugi. Nah begitu Pak Nandang ya. Jadi kesimpulan jawaban saya dengan pertanyaan itu menyikapinya, pertama, rujukannya dari mana? Kemudian yang kedua, kalau memang itu tidak terlalu signifikan, mending gak usah ditanggepin. Jauh lebih mulia. Kita pakailah prinsip Sayyidina Abu Bakar. Bukan, Sayyidina Umar. Mending diem daripada kita berdebat hal-hal kayak gitu. Apalagi kalau seandainya gak jelas rujukannya. Mending gak usah, diem aja. Ya. Walaupun sebenarnya sih, itu sebenarnya syahwat itu, emosi yang keluar itu, pengen ngebales itu. Apalagi kalau di TikTok itu ada kasus misalnya, oh itu kan kamu, akhirnya siapa yang mengupload itu diam-diam ketawa-ketawa, yang berantem siapa? Penonton yang berantem. Pak Nandang sama berantem itu. Sementara yang ngupload sendiri itu kan pinter kan gua katanya, habis mereka berantem sendiri. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Allahu Akbar. Ada lagi? Ada. Satu lagi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, silakan. Itu kalau di media sosial ada suami istri yang bertengkar dan namanya tuh di upload itu etika kita seperti apa? Respon. Iya responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak siapa tadi? Pak Subhan. Masya Allah Pak Subhan. Ya, ini kan sama halnya dengan pertanyaan pertama juga. Ya, ada orang yang beribut suami istri di media sosial. Terus adab kita bagaimana? Kalau ini pribadi saya Pak Subhan ya, saya akan membiarkan. Kenapa? Langkah dia untuk mengupload ke media sosial saja di situ udah salah. Harusnya kalau seandainya ada rumah tangga yang sedang berselisih, tidak perlu diupload di media sosial. Cukup datengin orang tua, datengin ustaz, datengin kiai setempat. Kalau memang betul-betul udah nggak bisa disatukan. Itulah fungsinya namanya Pak RT. Itulah fungsinya namanya para alim ulama di kampung itu, imam masjid, guru ngaji. Kalau ada suami istri berantem, datengin. Pak Ustadz minta tolong, ini gimana nih? Kedua belah pihak nggak bisa saling mengalah, ini hadir. Ini enggak. Ngelampiasinya Pak Subhan kemana? Ke media sosial. Akhirnya apa? Ya, wasilah seperti itu akhirnya viral. Dapatlah duit dari Mbak Meta. Ya kan masalah juga sih. Artinya niatnya bukan curhat. Itu niatnya memang ingin viral itu. Dan banyak Pak Subhan sekarang ini banyak kejadian kayak gitu. Kalau untuk suami istri mungkin nggak terlalu sih ya. Yang biasanya tuh yang lagi pacaran kayak gitu deh. Yang mengeluarkan statement, akhirnya
Pemujanya si A, pemujanya si B berantem tuh. Oh, makin berantem makin banyak peminatnya. Yang pada akhirnya apa? Kita di-prank, kita dikelabui, ternyata mereka cari duit, kita yang capek berantem. Hati-hati. Tuh, hati-hati. Jamaahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi kayak gitu, ya. Hati-hati. Kita dimanfaatkan. Mereka mengeluarkan statement-statement, kemudian kita dia seakan-akan harus ngebela si A si B, padahal itu langkah dia supaya terkenal. Hati-hati itu. Nah, begitu Pak Subhan ya. Udah jam 1 aja nih. Ya. Langsung tutup aja kali ya. Pada sholat. Ya, langsung cukup ya. Baik. Amin, amin, amin. Baik. Baik. Baik Pak Nandang, sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya mengeluarkan closing statement bahwa pakailah media sosial dengan bijak, dengan adab, terutama bagi suami istri. Jangan sekali-kali atau kebiasaan ya untuk menjadikan media sosial sebagai alat untuk menampung ya permasalahan. Jangan. Kalau mau curhat bukan di medsos. Kalau mau curhat, curhatlah di sujud terakhirmu di tengah malam. Itulah fatahajjat bihi nafilatal lak. Tuh. Sujud dalam tahajud bersujud. Ya. Jangan sampai media sosial dijadikan pelampiasan, jangan. Kasihan Bapak Ibu. Bukannya solusi malah penghancur. Ya apalagi maaf, ini urusan suami istri. Oleh karenanya kita berdoa agar kita semua terhindar dari godaan-godaan iblis laknatullah, terhindar dari godaan-godaan setan laknatullah, sehingga kita menjadikan media sosial itu sebagai tempat kita mengadu, tempat kita bercurhat. Tempat kita bercurhat bukan medsos, tapi tempat kita bercurhat kepada Allah Jalla Jalaluh. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم الله تعالى كل سنة أسبات رسول الله جميعا آمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syukran, terima kasih. Barakallahu fina wa fikum. Ilal liqa, sampai ketemu di waktu lain depan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah nasihat saya kepada SMBC ya, yang alhamdulillah banyak juga yang menonton secara online ya. Nah, sampai ketemu live streaming jam 3.00 ya. Di situ ada tausiah, ada ruqyah, ada doa pelunas hutang dan doa pelancar rezeki ya. Dan jam 5.05 itu jantung al-waqiyah. Ikutin terus ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.